Membahas mengenai kebijakan dalam politik suatu negara merupakan proses yang dilakukan oleh pemerintah yang pada intinya untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya, seperti melindungi hak-hak warganya, kemudian mendistribusikan sumber dayanya, kemudian mengatur, mengubah undang-undang, kemudian mensejahterakan masyarakatnya, dan yang paling penting adalah untuk melindungi kepentingan negara tersebut. Nah, kebijakan publik ini juga sangat dipengaruhi oleh lingkungan politik. Pasti di beberapa negara pembuatan kebijakan itu prosesnya berbeda. Contohnya seperti Malaysia dan Indonesia. Di Malaysia sendiri, proses pembuatan kebijakan itu melalui beberapa tahap. Yang pertama, identifikasi masalah. Kemudian dari identifikasi masalah tersebut, pemerintah merumuskan alternatif kebijakan. Setelah mencoba merekomendasi atau merumuskan kebijakan tersebut, kebijakan itu nantinya dilegitimasi dan kemudian diuji apakah sudah sesuai dengan yang masyarakat butuhkan. Penetapan agenda setting ini dilakukan supaya masalah yang ada di masyarakat menjadi isu kebijakan yang nantinya diatur dan juga ditindaklanjuti oleh pemerintah. Nah, biasanya yang mengidentifikasi masalah-masalah yang ada di masyarakat ini dilakukan oleh aktor non-pemerintah. Sistem pemerintahan Malaysia sendiri memiliki kolaborasi antara pemerintahan Malaysia sendiri dengan Commonwealth mereka, yaitu Inggris. Kita semua mengetahui bahwa Malaysia adalah negara bekas jajahan Inggris. Oleh sebab itu, Malaysia di dalam melaksanakan politiknya, pemerintahannya, bahkan pemilunya, masih harus memiliki andil dari pemerintahan Inggris, di mana Malaysia menerapkan Commonwealth voting, di mana masih ada andil-andil pemerintahan Inggris di dalam pemilunya. Mereka memiliki jabatan yang di Pertuan Agung selama 5 tahun, bahkan di dalam pemilihannya juga pemerintah Inggris masih berperan kepada negara Malaysia. Malaysia memiliki 2 posisi negara, yaitu Malaysia Barat dan Malaysia Timur, di mana Malaysia Barat berada di Semenanjung Malaka bersandingan dengan Pulau Sumatera, sementara Malaysia Timur yaitu Sarawak dan Sabah berada di sisi utara Pulau Kalimantan. Nah, di antara keduanya juga memiliki hak yang sama dalam memvoting siapa yang menjadi pemimpin Malaysia ke depannya. Namun tetap pemerintahan Inggris memiliki andil bagaimana dan siapa tentang pemimpin Malaysia di dalam ke depannya. Pemilihan umum Malaysia pertama kali diadakan pada tahun 1969. Sejak tahun 1957, Malaysia telah menggunakan sistem multipartai yang dilakukan setiap pemilihan umum. Hal yang menarik dari sistem pemilihan ini adalah partai-partai politik Malaysia membentuk suatu gabungan partai politik yang disebut koalisi partai politik di tingkat nasional dengan tujuan untuk memenangkan suara lebih banyak dan memenangkan pemilihan umum. Koalisi politik yang memenangkan suara lebih banyak berhak membentuk pemerintahan dan mengangkat Perdana Menteri. Koalisi Barisan Nasional seringkali memenangkan pemilihan umum sejak tahun 1974. Komisi Barisan Nasional tentu saja memiliki oposisi terbesar, yaitu dari kelompok Pakatan Harapan. Adapun hal yang menarik dari sistem kepartaian politik yang diterapkan di Malaysia adalah koalisi partai politik bersifat mengikat dan memiliki aturan-aturan yang jelas dalam koalisi tersebut. Antara sistem kepartaian yang diterapkan di Indonesia dan Malaysia sama-sama menerapkan sistem multipartai. Namun, koalisi partai di Indonesia tergolong lebih lemah dibanding Malaysia. Untuk demokrasinya sendiri, di Malaysia itu cenderung bisa dibilang lebih buruk daripada Indonesia. Mengapa? Pada tahun 2018, SPR Malaysia melarang diaspora yang berada di negara lain untuk memilih menggunakan pos karena dianggap diasporanya mendukung partai oposisi. Namun dalam proses pemilihan seperti ini, mekanisme pencalonan oleh partai, politik, dana kampanye, kewenangan pemerintah, pelaksana sementara, dan kebebasan media tidak diatur dalam Undang-Undang Pemilu. Ketiadaan regulasi tersebut membuat pemilu Malaysia tidak bisa dikatakan sebagai pemilu yang demokratis. Pemilu di Malaysia sendiri sebelumnya sempat menginginkan reformasi, di mana ingin menggunakan sistem yang mengerucut pada perwakilan proporsional. Nah, sistem ini sendiri akan diterapkan rencananya pada tahun 2024 mendatang. Sedangkan di Indonesia sendiri sudah memulai reformasi sejak tahun 1998, yang dimana pada Indonesia ini lebih menekankan kepada kebebasan berpartisipasi dalam politik.